Selamat datang di channel Saham Cuan. Analisa ini atas permintaan teman kita, @rainbowcake. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan kembali. Video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Yuk, langsung saja kita mulai. Profil perusahaan. PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk adalah penyedia layanan dan teknologi inovatif di bidang survei dan jasa energi. Perusahaan ini fokus memberikan layanan yang aman, berkualitas tinggi, serta terintegrasi untuk perusahaan energi. Visinya adalah menghadirkan pengembalian industri terdepan bagi pemangku kepentingan dengan tetap menjaga budaya perusahaan yang dinamis, menyenangkan, dan inovatif. Fokus bisnis ATLA antara lain: jasa survei kelautan untuk industri energi, teknologi subsea yang mendukung eksplorasi dan operasional energi, layanan supporting yang terintegrasi dengan standar internasional. Struktur kepemilikan. Mari kita lihat struktur pemegang saham ATLA. Rudi Reksa Sutantra memiliki 3,15 miliar lembar saham atau sekitar 50,8%. Yopi Kurniawan Iswanto memegang 1,05 miliar lembar saham atau 16,9%. Masyarakat, publik, non-warkat memegang 2,0 miliar lembar saham atau 32,26%. Artinya, saham ATLA cukup terkonsentrasi pada dua pemegang saham utama, tetapi free float publiknya juga cukup besar, lebih dari 30%. Laporan keuangan, income statement, TTM, revenue Rp104 miliar, gross profit Rp19 miliar, EBITDA Rp11 miliar, net income Rp4 miliar. Dari angka ini, ATLA masih perusahaan skala kecil menengah dengan margin tipis namun positif. Balance sheet quarter, cash Rp11 miliar, total aset Rp174 miliar, total liabilities Rp9 miliar, equity Rp165 miliar, debt Rp2 miliar, LTDEP Rp1 miliar, STDEP Rp1 miliar. Menariknya, ATLA punya kas lebih besar dari utangnya, sehingga net debt tercatat negatif, minus Rp9 miliar. Ini pertanda perusahaan relatif sehat dari sisi solvabilitas. Cash flow statement, TTM, cash from operation, minus Rp34 miliar, cash from investing, minus Rp43 miliar, cash from financing, minus Rp6 miliar, free cash flow, minus Rp35 miliar. Walaupun laba neto positif, arus kas justru negatif. Ini menunjukkan tantangan serius dalam manajemen kas, mungkin karena investasi besar dan piutang yang menumpuk. Profitabilitas, gross margin 23,9%, operating margin 8,8%, net margin 6,2%. Artinya, untuk setiap Rp100 pendapatan, perusahaan hanya menghasilkan Rp6 laba bersih. Margin ini kecil tapi masih positif. Pertumbuhan, year on year, revenue tumbuh plus 2,69% cukup lambat. Gross profit tumbuh 98,5%, lonjakan signifikan. Net income tumbuh 36,8%. Walaupun revenue stagnan, profitability membaik drastis. Dividen per share Rp 90,00. Dividen yield 1,37%. Payout ratio 102,7%, artinya membagikan lebih dari laba bersih. Ex-date terakhir 14 Mei 2025 dibayarkan 28 Mei 2025. ATLA tetap konsisten membagi dividen walaupun payout rasio sangat tinggi. Valuasi saham. Market cap Rp453 miliar, enterprise value Rp444 miliar, per TTM 100 kali lebih tinggi dibanding median IHSG dengan 9,1 kali, PBV 2,74 kali, PSA 4,34 kali, EV, EBITDA 41 kali. Dengan per lebih dari 100 kali, saham ini terbilang mahal dari sisi valuasi. Investor lempaknya lebih melihat prospek masa depan ketimbang kinerja saat ini. Rasio keuangan utama. Solvabilitas, current ratio 8,64 sangat sehat. DER 0,01 hampir tanpa utang. Atmanzi score 20,77 sangat aman, jauh dari potensi bangkrut. Efisiensi. ROA 2,57%, ROE 2,71%, ROCE 3,98%. Efisiensi modal masih rendah. Aktivitas, aset turnover 0,59 kali. DSO 107 hari, piutang cukup lama tertagih. DPO 23 hari. Market rank dan sentimen. Piotrowski F-score 3, rendah menandakan fundamental lemah. Relative strength 70% cukup baik, saham dalam tren naik. Rank near 52 week high, 93% saham sedang dekat level tertinggi dalam setahun. Kesimpulan analisa. 1. Fundamental ATLA revenue kecil, profit tipis tapi balance sheet sehat dengan utang sangat minim. 2. Arus kas negatif. Laba ada tapi kas justru terkuras. Ini yang harus jadi perhatian investor. 3. Pertumbuhan positif walaupun revenue stagnan, gross profit dan laba tumbuh cukup tinggi. 4. Valuasi mahal.
PER di atas 100 kali membuat saham ini overvalue dibanding IHSG. 5. Dividen konsisten. Walaupun kecil, ATLA tetap membagikan dividen. 6. Risiko, profitabilitas rendah, arus kas minus, valuasi mahal. 7. Potensi. Jika perusahaan bisa memperbaiki cash flow dan meningkatkan efisiensi, prospeknya bisa lebih cerah. Jadi teman-teman, itulah analisa fundamental dari PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk ATLA. Perusahaan subsea ini masih kecil, valuasinya cukup tinggi, namun punya prospek di sektor energi dan teknologi kelautan. Apakah saham ini menarik untuk investasi? Tentu kembali lagi pada strategi dan profil resiko masing-masing. Kalau menurut teman-teman, apakah ATLA ini layak dikoleksi untuk jangka panjang? Atau lebih cocok jadi saham spekulatif jangka pendek? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan untuk analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.